Halo my boss, jumpa lagi bersama saya Angga Unso di channel seputar dunia tipster.好似佢咁以賭法同推算一啲賭博嘅公式，最後我明白到一個非常之真摯嘅真理，就係十賭九賠。除咗你出千以外，世界上根本就冇嘢係贏唔到。Halo my boss, jumpa lagi bersama saya Angga Unso. Nah, hari ini gue bakal nganalisa pertandingan untuk Piala Dunia 2022 di Qatar antara pertandingan Qatar versus Ekuador. Wah, prediksi ini pastinya seru ya. Dan apakah semua pertandingan Piala Dunia di pertandingan pertamanya itu sudah diatur sama bandar? Nah, ini dia nih yang jadi pertanyaan gue ya. Karena kita bisa lihat ya, ini sih gue cuma ngelihat dari tahun 2002 ya. Nah oke, nih kita lihat. Nah di tahun 2022 nih Korea sebagai tuan rumah sama Jepang. Korea waktu itu di pertandingan perdana menang 2-0 lawan Polandia. Sedangkan Jepang bermain imbang dengan Belgia 2-2. Nah kemudian di 2006 ada Jerman menang 4-2 lawan Costa Rica. Di 2010 ada South Africa ditahan imbang Meksiko 1-1, dan Brazil menang 3-1 atas Kroasia di 2014, dan Rusia di 2018 menang 5-0 atas Brazil. Nah hari ini Qatar bakal berhadapan dengan Ekuador di pertandingan pertama Piala Dunia. Dan kalau misalnya gue lihat dari segi tuan rumah dari tahun 2002 waktu Jepang sama Korea. Nah ini Qatar sebagai tuan rumah seharusnya ya, kalau misalnya ngikutin tren, ini kita ngomongin tren dari 2002, seharusnya pertandingan ini kalau nggak draw mungkin Qatar menang. Ya kan. Nah karena Qatar juga sekarang boleh dibilang kekuatan atau pemainnya tuh komplit banget ya, karena mereka juga ada naturalisasi beberapa pemain dari Brazil dan Afrika, dan tentu saja itu cukup menambah kekuatan dari pemain dari Qatar ya. Nah terus kalau misalnya kita mau kita lihat rekor pertandingan Qatar ya, kita boleh ini sih, kalau misalnya Qatar sih ngeri banget untuk pertandingan persahabatan itu. Mereka tuh udah melalang buana ke negara-negara Eropa, berhadapan dengan negara-negara Eropa, dan head to head kemarin lawan Ekuador waktu di 2018 di sebuah pertandingan persahabatan bulan 10, mereka juga sempat menang lawan Ekuador ya, 4-3, dan waktu itu Ekuador terkena 2 kartu merah. Nah tentu aja kalau misalnya gua ngelihat kayak begini, mungkin saja pertandingan ini bakal berlangsung dengan alot ya, karena pastinya kedua negara nggak mau kalah, dan pastinya Qatar juga di pertandingan pertama nggak mau membuat publik tuan rumah malu ataupun kecewa pastinya ya, karena di 2 laga berikutnya lawan dari Qatar ini juga nggak kalah berat. Ada Senegal yang dimana ada Sadio Mane walaupun belum diturunin karena masih cedera, dan juga salah satu favorit juara dari Eropa ya, Belanda. Dan tentunya Qatar harus bisa mendapatkan poin di laga pertama ini melawan Ekuador. Nah kalau misalnya gua ngelihat pasaran begini dan dengan tren yang sudah ada, yang sudah ada sejak 2002, sebenarnya sejak 98 94 ya, yang waktu itu saya ikutin juga, sepertinya bahkan 90 ya, waktu Italia tuan rumah, Amerika tuan rumah,
98 Prancis tuan rumah, dan mereka itu nggak pernah kalah sebagai tuan rumah di di pertandingan pembuka. Nah, jadi bisa jadi pertandingan Qatar versus Ekuador kali ini mungkin pertandingan bakal berlangsung draw kalau menurut saya, dan mungkin kita boleh bermain di Qatar plus seperempat. Dan mungkin juga kalau misalnya untuk OU, kalau misalnya untuk OU gue ada sedikit podcast bersama King Reon ya, dan dia memilih untuk bermain di under 2. Nah, nanti saya munculin suaranya King Reon di akhir. Oke, mungkin sampai di sini dulu my boss. Buat my boss yang setuju dengan analisa saya, mungkin my boss boleh subscribe atau like. Kalau misalnya my boss nggak setuju, mungkin boleh di skip atau diabaikan aja my boss. Oke my boss, terima kasih buat yang udah nyimak, dan sampai jumpa lagi. Jadi biasanya tuh di pertandingan pertama untuk event besar itu rata-rata semua skor tuh nahan atau under. Nah, tapi kalau dilihat dari bursa over under yang disajikan oleh Bandar kali ini kan ada OU-nya adalah 2/4 ya itu ya. Coba dibuka. Iya, untuk OU-nya ada di 2 dan 1/3. Ya, 2 dan 1/3. Nah, sebenarnya ini kan memang sudah dianalisa juga oleh pihak Bandar bahwasanya match pertama itu jarang terjadi gol ya. Tapi kali ini gue sih memprediksi masih, karena ini kita ambil di 3 hari sebelum kick off. Dari bursanya seperti ini, kalau masih seperti ini sih gue masih mengambil pick under sih, karena skor kemungkinan mungkin 0-0, 1-0 atau 0-1.